Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video ini, saya dan rekan kelompok saya akan membahas tentang statistik dan layanan rujukan perpustakaan. Dalam materi statistik dan layanan rujukan perpustakaan ini, kami membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian statistik dan layanan referensi. Yang kedua, pengelolaan dan fungsi statistik dalam layanan referensi. Dan yang ketiga, contoh statistik layanan referensi di perpustakaan. Dan yang terakhir, pelaporan layanan referensi. Nah, dari keempat poin tersebut, di sini saya tidak sendirian untuk menjelaskan atau memaparkan, akan tetapi dibantu oleh rekan kelompok saya. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Hera dengan nomor induk mahasiswa A11120014. Yang kedua, saya sendiri, Sukirman, dengan nomor induk mahasiswa A11120046. Dan yang ketiga, Nimade Puspadewi dengan nomor induk mahasiswa A11120049. Dan yang keempat, Taufikur Rahman Amiruddin, nomor induk mahasiswa A112050. Dan yang kelima, Niwayan Yogi Artati, nomor induk mahasiswa A11205053. Dan yang terakhir, Zulkifli dengan nomor induk mahasiswa A11117170. Pengertian statistik dan layanan rujukan atau referensi statistik adalah tabel, data, atau keterangan bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan persoalan-persoalan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Layanan referensi merupakan salah satu jasa perpustakaan yang disediakan bagi pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkannya. Ciri utama kegiatan referensi ini yaitu layanan yang dilakukan dengan memanfaatkan seperangkat sumber referensi atau bahan rujukan seperti kamus, ensiklopedia, direktori, statistik, bibliografi, dan sebagainya. Dapat disimpulkan, statistik layanan referensi ialah data-data atau keterangan mengenai jasa pelayanan koleksi referensi atau bahan-bahan rujukan yang tersedia di ruangan referensi. Statistik dalam layanan referensi sangat berguna untuk para pustakawan. Salah satunya ialah mengetahui seberapa banyak para pemustaka berkunjung ke layanan referensi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari teman saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai pengelolaan tujuan dan fungsi statistik dalam layanan referensi. Nah, pengelolaan statistik referensi perlu tetap atau rutin diselenggarakan di perpustakaan untuk mendokumentasikan atau merekam segala kegiatan yang dilakukan agar semuanya dilestarikan untuk bahan-bahan analisis atau laporan bagi pengembangan dan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan perpustakaan itu. Nah, pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan meliputi yang pertama yaitu kegiatan penggandaan bahan pustaka, yang kedua kegiatan pengelolaan bahan pustaka, yang ketiga kegiatan pelayanan sirkulasi, yang keempat kegiatan pelayanan administrasi, dan yang kelima kegiatan pelayanan referensi. Nah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Kegiatan pelayanan referensi perlu dikelola sedemikian rupa sehingga bertujuan, yaitu yang pertama, untuk menyajikan dan menerangkan statistik kegiatan pelayanan referensi agar mudah dibaca dan dimengerti. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu bentuk laporan mengenai kegiatan pelayanan referensi kepada pimpinan perpustakaan atau pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk dokumen kegiatan pelayanan referensi secara kuantitatif dan standar. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui perbandingan kualitas pelayanan referensi antar periode lama, berikutnya, dan yang baru akan berlangsung. Yang kelima, sebagai data konkret untuk bahan pertimbangan, perbaikan, pengembangan, dan kebijakan lebih lanjut bagi perpustakaan secara keseluruhan. Pembuatan statistik perpustakaan merupakan tugas perpustakaan yang cukup penting karena tolak ukur kemajuan perpustakaan dapat dilihat dari statistik perpustakaan. Statistik memuat informasi kualitatif dan aktivitas perpustakaan, misalnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, jumlah tambahan koleksi per 3 bulan, sebagainya. Dari perbandingan statistik perpustakaan selama beberapa tahun dapat memberikan gambaran untuk kerja perpustakaan. Kemajuan perpustakaan pada tahun berikutnya dapat dikaji dari statistik atau data perpustakaan sebelumnya. Statistik perpustakaan dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain yang pertama menyusun laporan, yang kedua mengukur efisiensi berbagai kegiatan dan kinerja perpustakawan, yang ketiga menyusun rencana kerja perpustakaan, yang keempat sebagai bahan pertimbangan dalam penambahan anggaran dan staf, yang kelima sebagai alat evaluasi kemajuan keberhasilan perpustakaan. Statistik perpustakaan dapat berfungsi untuk beberapa hal, diantaranya untuk menyusun laporan, mengukur efisiensi sebagai kegiatan dan kinerja pustakawan, menyusun rencana kerja perpustakaan, sebagai bahan pertimbangan dalam penambahan anggaran dan staf, dan sebagai alat evaluasi kemajuan atau keberhasilan perpustakaan. Contoh statistik layanan referensi di perpustakaan. Berikut adalah grafik pengunjung layanan koleksi bulanan. Grafik pengunjung di Januari. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. B. Pelaporan layanan referensi. Pelaporan layanan referensi diperlukan dalam setiap kegiatan dan program yang telah dikerjakan oleh perpustakaan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban perpustakaan dalam aktivitasnya. Pelaporan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan perpustakaan dan gambaran kemajuan perpustakaan. Laporan perpustakaan dapat diambil dari data statistik perpustakaan yang meliputi statistik bahan pustaka, statistik anggota, statistik pengunjung, layanan perpustakaan, dan lain sebagainya. Laporan ini dapat dilakukan dengan skala yang sudah ditentukan, mulai dari laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulan, semester, dan tahunan. Pelaporan dalam bentuk statistik tersebut menyebabkan adanya istilah statistik bulanan atau statistik tahunan. Tetapi pada umumnya untuk laporan diserahkan dalam bentuk laporan statistik tahunan. Statistik di perpustakaan dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Pembuatan laporan perpustakaan atau referensi menggambarkan unsur-unsur dalam kegiatan perpustakaan yang harus dilaporkan, yakni A. Penggandaan bahan pustaka meliputi jumlah koleksi yang dibeli, hadiah, atau dari hasil pertukaran. Data ini dikelompokkan berdasarkan jenis koleksi dan jenis subjek. B. Pengolahan bahan pustaka meliputi jumlah koleksi yang sudah dikatalog dan dibuat klarifikasinya. C. Keanggotaan meliputi jumlah anggota berdasarkan kategori tertentu.
umur, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan jumlah pengunjung. Yang kedua, koleksi yang tersedia meliputi jumlah koleksi yang tersedia, baik buku maupun bentuk lain. Hal ini dapat dikelompokkan berdasarkan bahasa, subjek, dan sebagainya. Layanan rujukan meliputi jumlah pertanyaan yang masuk, pertanyaan yang terjawab dalam waktu singkat atau memerlukan waktu penelusuran yang lama. F. Jasa produksi meliputi jumlah koleksi yang direproduksi, termasuk berapa jumlah koleksi yang sudah difotokopi. Mungkin hanya ini pemaparan yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.